Halo, selamat sore sahabat berproses. Kita ketemu lagi di RB Live. Kali ini kita akan ngobrolin mengenai how to cope with trauma. Kita akan undang salah satu psikolog klinis, yaitu Fiona Valentina Damanik. Oke, Fiona sudah join. Aku akan langsung invite. Hai Vi. Halo Yohana, Halo. salam kenal. Salam kenal. Ini terdengar jelas ya Iya, terdengar jelas. Aku udah suaraku? pakai headset. Oke. Ya, aku tadi belum perkenalan diri, jadi mungkin aku Hmm, perkenalkan diri dulu untuk teman-teman yang nonton live kita kali ini. Saya Yohana Huta Barat, saat ini adalah mahasiswa magister profesi, spesialisasinya psikologi klinis anak di Unika Sugio Pranoto. Nah, hmm, aku dari tim Ruang Berproses, foundernya Ruang Berproses. Nah, kali ini kita undang Fiona sebagai apa ya, orang yang kita tanya-tanyain mengenai trauma. Karena topik kita how to hmm. cope with trauma, jadi mungkin Fiona mau perkenalkan diri dulu, silakan. Oke, thank you Yohana. Teman-teman, salam kenal semuanya. Saya namanya Fiona Damanik, seorang psikolog klinis. Mungkin nanti kita sharing ya Yohana ya. Mungkin dari saya Ya. juga menyampaikan, karena kan latar belakang Yohana juga psikolog klinis gitu kan. Pasti sebenarnya kurang lebih tahu lah informasi terkait dengan trauma ini. Begitu saja mungkin perkenalannya. Oke. Sekarang Fiona prakteknya di mana, Vi? Saya praktek di apa bilangnya di universitas swasta di Tangerang gitu. Eh, Oh. Semacam biro psikologinya kampus itu. Jadi memang saya hanya Hmm. menerima konseling dari mahasiswa yang ada di sana gitu. Hmm, oke. Mm-mm. Mungkin sebelum kita lanjut untuk bahas topik, kali aja teman-teman nanti kalau mau kontak Fiona, mungkin untuk buat janji temu atau by online untuk konseling bisa ya, Mm-mm. Vi ya? Ha-ha. Bisa Itu nanti nanti di mana? Bisa dihubungi di via Instagram. Instagram boleh. Heeh, di Instagram saya cukup aktif Oh, kok di Instagram, jadi oke. fast respon gitu. Iya, iya, iya. Aku juga melihat Fiona karena cukup aktif di Instagram dan akhirnya aku melihat, wah Mm-mm. kayaknya asik nih diajak ngobrol tentang topik-topik klinis. Nah, begitu. Iya. Heeh. Oke, mungkin background kenapa akhirnya kita Mm, mengangkat topik trauma ya. Sebenarnya agak-agak risky karena eh, ini topik yang cukup sensitif mungkin ya. Dan kita mm, mm, pembahasannya mungkin kalau di Instagram Live ini tidak bisa begitu detail karena memang mm, aku sendiri paham untuk penanganannya sendiri karena kita kan judulnya adalah bagaimana mengatasi trauma. Jadi mungkin untuk teman-teman yang dengar ini tidak bisa menjadi apa ya bahan intervensi pribadi kali ya apa yang kita mm, obrolkan, mm, tapi mm, mm. mudah-mudahan memberikan pandangan yang baru dan jalan keluar mungkin untuk teman-teman yang ada di dalam kondisi memiliki trauma tertentu Mm, ya. Jadi mungkin mm, aku mau ini dulu kenapa kita angkat trauma karena sebenarnya Vi kita berangkat mm, dari beberapa evaluasi webinar. Jadi mm, mm. ruang berproses itu kan sudah melakukan webinar kurang lebih 20 kali. Jadi 20 kali Oke. webinar kita selalu ada evaluasi untuk teman-teman terkait Mm, tentang topik apa sih yang sebenarnya yang banyak dialami dan ingin diketahui, dipelajari bareng ya di ruang berproses ini. Dan ternyata banyak yang eh, menyebutkan tentang topik trauma. Dan akhirnya kami mm, memutuskan memang ternyata ini perlu dibahas. Walaupun mungkin kita angkat kulit luarnya dulu, nanti spesifik agak betul. lebih spesifik lagi di webinar dan lebih spesifik lagi nanti mungkin by counseling ya. Jadi Mm, mm, mungkin mm, aku mau tanya dulu sama Fiona, sebenarnya mm. trauma itu apa, Vi? Kalau dari sudut pandang Oke, psikologi. oke, guys. Buat teman-teman nih yang nonton,
Saya agak deg-degan sebenarnya bawa tema ini. Tapi benar kata Yohana Iya, tadi, iya. kita akan bahas kulit luarnya. Eh, maka kalau ada ekspektasi setelah ikut live IG ini jadi nggak trauma lagi, saya pikir itu terlalu tinggi gitu kan. Walaupun judulnya bagaimana mengatasi trauma. Tapi mari kita addressing, kita positioningkan di mana trauma itu yang terjadi pada diri kita. Minimal kita tahu gitu, nggak cuman di secara umum namanya trauma, tapi tahu tempatnya tuh ada di mana. Nah, Yohana, trauma sendiri itu macam ada dua gitu. Kita nggak bisa bilang trauma itu hanya satu event besar yang mengancam kehidupan kita. Ada jenis trauma yang kalau di literatur itu tuh digambarkan sebagai T kecil, jadi suatu kejadian yang terjadi yang punya muatan emosi besar banget. Kenapa jadi muatan Hmm. emosi besar banget? Karena kita pada saat mengalaminya, kapasitas kognitif kita, waduh, mulai berat belum sih bahasa saya, kapasitas kognitif itu kemampuan kita berpikir gitu. Ya, ya, ya. Kemampuan berpikir kita tuh belum mampu memprosesnya. Itu jadi satu trauma, Hmm. walaupun memang kejadian tersebut tidak mengancam kehidupan kita. Misal dibentak. Hmm. Dibentak itu, kalau Fiona yang sekarang dibentak, no problem. Karena Ya, kapasitas ya. kognitifnya udah tahu gitu loh, ini orang gebentak, kenapa ya? Gitu kan. Tapi kalau Hmm. Fiona kecil yang dibentak, mungkin usianya 3 tahun gitu ya, dia lagi main-mainin apa, pecah, terus dibentak gitu sama orang tua. Jadi kan apa nih gitu, muatan emosinya besar banget, dan si anak yang Fiona kecil ini tuh nggak bisa proses. Nah itu udah jadi satu kejadian traumatik. Kalau literatur tuh T kecil jatuhnya. Itu Hmm. traumatik yang kecil. Kalau traumatik yang T-nya besar, itu yang tadi saya sampaikan, mungkin tsunami yang pernah dialami, gempa Hmm. bumi yang besar, meninggalnya seseorang yang dekat dengan kita, kecelakaan, raping, Hmm. Hmm. apa secara seksual gitu kan, kekerasan Hmm. Hmm. seksual dan lain sebagainya. Kalau itu bahkan kita aja mungkin yang dari luar kita bisa paham, oh ini pengalaman traumatiknya ini sedemikian besar gitu. Hmm. Semoga Hmm. paham. Tapi teman-teman yang nonton kalau misalkan nggak paham ini apa sih bedanya, nanti bisa mungkin tulis di komen kali ya, yo. Jadi Ya. kita bisa Hmm. bahas Hmm. Hmm. lagi ke sana. Ya, ya, ya. Kalau Begitu ada sih. teman-teman yang belum paham, mungkin boleh bertanya. Aku coba ini ya menyatukan persepsi ya, Vi. Mari, mari. Apakah boleh aku mengatakan kalau kalau T kecil itu lebih ke apa ya, situasional yang mungkin itu tergantung personalnya, kesiapannya dia untuk satu kondisi itu, maka bisa dia mengalami trauma. Tapi kalau T besar tadi, itu adalah mutlak memang sesuatu hal yang tragedi gitu. Apa Betul, bisa betul, disebut betul. seperti itu? Mm-mm. Heeh, Tragedi itu mm-mm, kata yang tepat sih untuk menggambarkan suatu mm-mm, trauma yang T besar itu. Nah, kalau T kecil mm-mm, itu tuh karena ya itu tadi, resource yang kita punya atau pengalaman yang kita punya memang belum pernah nih memproses peristiwa itu. Jadinya kaget gitu kan. mm. Bayangin kalau kita kaget, terbentur. Trauma itu kan sebenarnya Iya. benturan-benturan. Nah, itu tuh akan ke bawah juga sampai ke depannya gitu. Makanya kita bilang itu trauma Mm-mm, yang T-nya kecil. mm-mm, mm-mm. Nah, ini kita sering banget ya ngomongin gue trauma sama ini nih, aku ngerasa trauma Hmm, sama hmm, cowok, aku ngerasa trauma sama hmm, ini. Jadi mungkin kita bisa lebih hati-hati untuk penggunaan kata ini karena dari sini ya teman-teman, dari penjabaran yang tadi Fiona sudah sampaikan, kita lebih mengerucut ya. Yang dimaksud dengan trauma itu apa? Apakah wujud dari cuman kayak sakit hati dan ketidaksukaan akan satu hal, akan satu fenomena tertentu, misal kayak aku dibohongi, aku tidak suka dibohongi dan kedepannya aku bilang aku trauma dibohongi. Nah, itu kan konteksnya mungkin agak kurang tepat ya. Jadi kita bisa menakar sendiri makna trauma itu sebenarnya apa. Kalau dilihat dari definisi ya, mungkin kita masih mau belajar dari luarnya. Ini memang agak berat teman-teman. Tapi Iya. ini penting Tapi untuk kita pahami bareng-bareng ya. betul, betul Yohana. Kadang tuh pengalaman buruk yang punya muatan emosi yang kita bilang negatif itu kita bilang sebagai pengalaman traumatik gitu kan. Mhm. Kita nggak mau tuh balik ke situ lagi. Tapi sebenarnya ya beda cerita pengalaman traumatik, beda cerita pengalaman buruk. Pengalaman buruk itu memang seringkali kita Hmm. hindari. Tapi Mm-mm. terminologi traumanya mungkin akan lebih tepat seperti yang saya jelaskan tadi, yang T besar dan T kecil. Berarti kita satu persepsi ya, Oh. Yohana ya? Iya, iya, iya.
Sejauh ini satu persepsi. Mudah-mudahan aku Sejauh bisa ini satu mengikuti. persepsi. Siap, siap. Oke. Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita itu sebenarnya mengalami trauma? Karena tadi Hmm, kita tidak boleh menyatakan seluruh apa ya kejadian buruk yang kita alami itu adalah trauma untuk kita. Jadi bagaimana kita tahu bahwa oh ini aku sedang trauma atau itu hanya kejadian buruk yang tidak aku sukai? oke. Membedakannya apa? Mungkin ciri-cirinya, Pi. Mm, mm, mm. Mungkin aku mulai dari yang kalau kejadian buruk tuh yang kita nggak sukai, maka memang jatuhnya kita menghindari gitu kan. Memang Ya. naturnya manusia itu mencari hal-hal yang menyenangkan, bukan mencari hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi kalau misalnya, oh ini tidak menyenangkan, itu jadi tanda bagi kita untuk Mhm. tidak ke sana lagi. Oh, ternyata sakit ya, dibohongin ya. Maka kita akan lebih berhati-hati lagi untuk bertemu dengan orang yang kemungkinannya tidak akan membohongi kita. Itu kan Mhm. jadi resource-nya kita gitu kan untuk bisa Mhm. oh ini yang mana nih yang akan saya pilih jadi pasangan saya yang kira-kira tidak akan membohongi saya. Itu jadi membentuk kita preferensi kita terhadap Ya, sesuatu. ya. Maka itu suatu proses pembelajaran kita sebutnya. Nah, naik lagi kita bahas tentang traumatik yang T-nya kecil gitu kan. Eh, Mhm. Kadang Yohana, T yang traumatiknya kecil ini tuh sulit dipahami bagi orang lain. Misal ya, maaf Mhm. ya, aku tuh nggak bisa lo dimarahin, jadi aku jangan dimarahin ya. Aku tuh nggak bisa lo dengar suara keras, jadi aku tolong. Nah itu tuh ada tuh. Bagi orang lain yang Mhm. melihat kayak apaan sih orang, aku tuh nggak marah kok, emang suaraku agak keras aja. Atau kenapa Mhm. sih kok dia kalau dimarahin langsung demam, kok dia dimarahin langsung apa? Tanpa kita tuh mau memahami bahwa seseorang yang menjadi sedemikian rupa bukan karena nggak ada riwayat kehidupan, tapi ya mungkin yang saya bilang tadi kan, semasa dia kecil dia kaget gitu, mesti dapat bentakan dari orang tuanya dan bingung responnya gimana. Jadi di pola pikirnya tuh jadi satu hal yang menakutkan. Jadi suara keras itu sama Mhm. dengan Mhm. perasaan tidak nyaman semasa itu. Nah, kalau misalkan udah mengganggu toh itu, mengganggu kehidupan Mhm. sehari-hari kita kan, kalau misal eh, takut dengar suara-suara tertentu yang mirip gitu, atau bertemu dengan orang yang punya sifat mirip sama mamanya yang ngebentak atau sama papanya yang Oh. ngebentak gitu, dia udah mulai ambil jarak, alih-alih dia mau memahami, Mhm. berkenalan dengan orang, cari tahu orangnya seperti apa, dia udah defense dulu, enggak saya nggak suka. Sering nggak sih kita bilang kita nggak tahu nih, Mhm. kita nggak kenal sama orangnya gitu kan, tapi Mhm. enggak, udah nggak suka tuh sama dia gitu. Ya, ya, Atau ya. enggak senang lah gitu kan. Nah Mhm. kalau misalkan dicari itu sampai ke belakang, mungkin ada pengalaman-pengalaman traumatik T kecil tadi. Mhm. Kalau yang T besar, ini saya mencoba runtut, tapi memang seringkali saya kalau jelasin nggak runtut Yohana. Nanti coba disimpulkan lagi Tapi ya. ini cukup runtut, Nah, masih cukup oke, runtut. okay. Very good. Nah, kalau yang T besar, itu flashbacknya bisa sangat jelas. Mhm. Warnanya, situasinya, orangnya mungkin, emosi kita. Jadi seakan-akan tuh kita hidup lagi, terjadi lagi kejadian traumatik itu. Mhm. Dan stimulusnya mungkin ya mirip-mirip juga gitu kan. Apa ya contoh yang paling ini ya? Misal diperkosa gitu kan, itu kan suatu tragedi yang Mhm. terjadi gitu kan. Oh diperkosa oleh eh, yang pakai baju hitam. Jadi dia nggak suka tuh yang gelap-gelap dan Ya, sebagainya. Jadi kalau ya, ada ya. orang yang pakai baju hitam tuh udah ke-trigger terus kayak jadi ketakutan dan lain sebagainya. Nah, itu Mhm. kalau kita mau deteksi apakah kita perlu bantuan psikolog lebih lanjut atau tidak. Tapi diagnosis kan ada tuh diagnosis lanjutan tuh. Nah, itu tetap di Mhm. profesional. Jadi mungkin jadi kesimpulannya begini, ketika kita udah mulai nggak nyaman dengan sesuatu dan kita sulit menjelaskan ketidaknyamanan kita, Mhm. mungkin ini waktunya untuk meminta bantuan dari profesional. Nah, nanti konseling lah, psikoterapi lah bersama Mhm. dengan Mhm. Mhm. profesionalnya gitu. Mhm. Iya, aku baru-baru ini nonton ada salah satu serial di Netflix namanya itu Unbelievable. Jadi kisahnya itu aku nggak tahu Fiona sudah nonton atau belum, tapi kisahnya itu anak 12 tahun dia diperkosa dan kemudian ini ya
situasinya pada saat itu dia diperkosa dengan dari belakang gitu, dari belakang, tapi bukan disodomi, cuman dia dari belakang posisinya dan dia nggak melihat wajah orangnya, tapi yang dia ingat si pertama kali si yang pemerkosanya yang datang, jadi kan lampu dimatiin, dia pakai topeng sama bawa Mhm, ransel dan ngebuka ransel gitu loh. Jadi mhm, setelah tragedi itu terjadi dia kan konseling juga walaupun dilanjutkan ke kasus hukum di dalam film itu. mhm, Tapi mhm, setiap dia melihat orang yang menggunakan ransel, dia langsung keringat dingin bahkan saat ada satu scene yang dia sedang belajar naik mobil dan dia sudah oke, sudah bisa bawa mobil. Tiba-tiba dia ada mhm, ngelihat orang cowok tingginya badannya tinggi mirip kayak yang pelakunya itu pakai ransel jalan mhm, itu nge-trigger dia dan dia buat dia jadi keringat dingin dan dia berhenti mhm, mendadak dia hampir nabrak mobil ini apa namanya dia langsung keluar meninggalkan mobil itu. Jadi mungkin mhm, itu mirip seperti yang situasi yang Fiona bilang tadi ya mhm, bahwa dia mhm, mengalami mhm, trauma dan walaupun sebenarnya situasinya tidak persis seperti yang dia alami tapi ada mhm, template atau pola yang mirip dengan yang apa yang dia alami saat tragedi itu muncul jadi nge-trigger dia ini ya mengeluarkan apa bahasanya apa sih traumanya rasa betul. trauma itu bisa disebut rasa atau gimana? eh, Flashback ya. Jadi kadang Ah, tuh Yohana kita nggak tahu nih, itu udah lupa tadi pagi kita sarapan apa ya. Perlu waktu yang iya, cepat untuk mengingatnya. Tapi pada kasus tadi yang Yohana sampaikan, kayak lihat ransel misalkan gitu ya. Wah itu bener-bener iya, terjadi lagi. Perasaannya muncul lagi, ketakutan, kesakitan iya, mungkin. Banyak mhm, banyak motor mhm, emosinya gitu kan. Dan itu terjadi lagi. That's why akhirnya dia keringat dingin. Keringat, keringat dingin gitu. Jadi kayak badannya nggak mampu lagi untuk merasakan itu. Itu sih mungkin. mhm, mhm, mhm. Mm-mm. Oke, eh tadi kita balik untuk melihat secara ini ya, kita coba meraba bahwa melihat orang ini mengalami trauma atau tidak, atau Mm-mm. ciri-cirinya, Mm-mm. walaupun mungkin kondisi itu tidak sedang muncul ya. Bisakah kita Mm. mendeteksi atau melihat bahwa orang ini punya trauma, tapi tidak harus apa ya, kondisi itu tertrigger, tidak harus muncul, Mm. terlihat. Mm. Kalau itu Mm. kan memang kelihatan ya, kalau tiba-tiba ada yang orang menjerit kaget ketika ada di ruangan kosong, mungkin karena dia pernah terkunci atau apa-apa, nah itu kan kelihatan, oh Mhm. dia trauma. Mhm. Ini nggak ada muncul Mhm. situasi itu, tapi bisakah Mhm. kita melihat mungkin dari verbal, dari ekspresi Mm. atau lain sebagainya, Vi? Mm. Oke, pertanyaan bagus Yohana. Dari orang lain berarti kan kita sebagai orang lain toh, Iya. sebagai pengamat Mm-mm. toh berarti Mm-mm. eh Ya. trauma itu orang yang traumatik dan orang yang tidak pernah traumatik itu secara visual mungkin nggak kelihatan ketika triggernya nggak ada, masih bisa beraktivitas Ah, seperti biasa. mm. Kecuali kalau memang pernah nonton ini nggak sih, 21 Langkah Mei, film Indonesia. Oh, enggak. Jadi dia pernah korban kekerasan juga. Oh, Nah, itu iya. kan kita udah tahu banget tuh. Dia cuman di rumahnya tuh cuman di kamar keluar selama beberapa tahun karena setelah Mm. perkosaan Yang itu sembilan gitu tujuh itu kan. bukan? Yang tragedi 97 bukan? Bukan ya? Bukan, bukan. Nah, kalau kayak gitu kan Oh, kelihatan tuh. Kalau traumatiknya besar gitu. Tapi kalau enggak atau enggak gitu. Karena mereka akhirnya hmm. bisa set cara hidup mereka supaya 27 Step of May. Nah ini nih ya si Olga Oh, Kristianti nih. Apa tadi mau aku bilang? Dia udah set gitu. Dia udah set iya. supaya bisa nggak tertrigger. Sebisa mungkin nggak Hmm. tertrigger. Sebisa mungkin dia akan Hmm. menghindari gitu. Nah itu aja baru baru terlihatnya gitu. Kalau misalkan nggak tertrigger, ya nggak muncul kan. Nah kalau kita sebagai orang luar kita nggak Hmm. bisa merasakan gitu. Ekspresi bisa aja beda, tapi kan dalam hati bergerumuh lah, kalang kabut lah, kita nggak pernah tahu toh. Jadinya saya pikir jawabannya mungkin gitu. Iya makanannya juga putihan Hmm. semua. Ya jadi makan sayur bening, nasi putih, dan nggak mau keluar sama sekali. Oh, itu wujud perilakunya ya. Bentuk Ada perilakunya. harus harus ada ini enggak korelasinya terhadap fisik nggak sih, Vi?
ketika Hmm. kita tahu bahwa kita mengalami trauma atau hanya dengan iya aku nggak suka itu atau kita bisa ya ngerasain ada satu Hmm. kayak Hmm. Hmm. perasaan misal jatuh cinta terus Hmm. marah itu kan eh, bisa kita ngerasain secara fisik ya mungkin debaran Hmm. jantung nafas keringat dingin sakit perut pusing kepala itu bisa bisa dirasain apakah harus ada kaitannya dengan kondisi fisik baru bisa dikatakan seseorang itu mengalami trauma ketika kondisi itu Mungkin tertrigger ya. uh, uh, uh. Mungkin lebih begini ya. Eh, Manusia itu kan kita ngamatin belajar psikologi kan tiga ya, Yohana ya. Ada pikiran, Mhm. perasaan, dan perilaku. Di trauma sendiri, pikiran ini muncul gitu, menakutkan dan lain sebagainya, terasosiasi dengan perasaan yang tidak menyenangkan, maka tentu muncul juga perilaku tertentu. Tetapi apakah seseorang yang traumatik baru kita bisa bilang trauma harus muncul dalam wujud fisik? Saya pikir enggak juga. Ada banyak, apalagi trauma Mhm. tadi itu ada banyak tingkatannya kan. Ada yang Mhm. bukan trauma yang pengalaman buruk, tapi diri masih Ah. bisa memprosesnya dengan baik gitu toh. Mhm. Ada yang T-nya kecil. Oh, iya sih, tapi saya paham bahwa di bentak itu nggak apa-apa, tapi di saya tuh itu nggak oke banget gitu. Masih masih sangat Mhm. menakutkan bagi saya gitu tuh. Nah itu kan sebenarnya masih Mhm. bisa beraktivitas seperti biasa, nggak harus berpengaruh pada fisik. Nah kalau T besar ini bisa jadi yang seperti film-film yang kita sebutkan tadi, bentuk fisiknya keluar, Mhm. nggak mau keluar rumah, nggak mau ketemu laki-laki misalkan, nggak bisa lihat rangsel, nggak bisa lihat gelap. Jadi eh, sangat bergantung pada jenis traumanya, trauma yang T besar kah atau yang T kecil kah atau apa sebenarnya yang dia lakukan gitu Mhm. Mhm. gitu kali ya. Oke, kita udah mulai masuk agak lebih dalam obrolannya. Jadi teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya seputar apa yang tadi kita sampaikan, monggo silakan kita akan bahas. Oh ini Olga ada respon. Tapi yang di film itu setiap malam dia memang sengaja mengeluarkan keringat dengan berolahraga atau gimana ya Kak? Nah Fiona, Oke, aku belum menonton, jawab ya. jadi aku nggak tahu. Iya. Tapi Silakan. ini tapi membahas trauma ini hal yang menarik sebenarnya. Di Iya. film itu benar si anak ini berolahraga. Dan kita tahu Yohana, kalau dalam psikologi itu Mhm. ada neurotransmitter yang nyala ketika Ya. berolahraga. Maka seringkali tuh psikolog ya ngasih Mhm. beberapa saran itu adalah berolahraga lah, kalau depresi berolahraga lah dan lain sebagainya. Sebenarnya Heeh, heeh. bukan keringatnya yang mau dicari, tetapi ketika kita doing something berolahraga tuh ada yang nyala gitu loh, neurotransmitter itu. Misal dopamin gitu loh. Bisa jadi saya Iya, salah ya, iya. kan ada banyak tuh neurotransmitter tentang kebahagiaan. Dos Tapi kalau nggak ketika kita salah tuh. Heeh. gimana? Dopamin, Heeh. apa? Pokoknya disingkatnya untuk kalau olahraga itu naikin hormon kebahagiaan itu dengan dos dopamin, oksitosin, Oh, serotonin. Iya, bukan serotonin, ya? betul Ya. sekali berarti. Nah, gitu tuh. Jadi, pengalaman traumatik tragedi yang besar dan orang ini masih belum mampu untuk menghadapi atau memproses Mhm. si tragedi ini, maka sebisa mungkin untuk dia bisa bertahan hidup adalah dengan distraksi. Jadi sepersekian, makanya dia kan Oh. bikin apa ya, bikin boneka, hal-hal yang monoton terus-menerus, terus bersihin kamarnya, terus makan, itu bentuk ya bentuk distraksi dia supaya nggak mikirin pengalaman itu gitu. Karena saat tidur sekalipun itu pengalaman muncul gitu kan. Si Mhm. pengalaman traumatik yang jenis tragedi ini ya muncul saat tidur, Mhm. muncul saat dia banyak triggernya gitu karena dia itu di cerita itu tuh diperkosa di jalan oleh preman gitu jadi banyak dan Oh. dekat rumah dan nggak jauh Mhm. lah gitu dan itu sampai bikin dia mungkin hilang arah gitu tapi di endingnya itu Mhm. menarik Yohana Mhm. uh, jadi kalau misalnya nonton 27 langkah Mei ini tadi di terakhir itu dia menghadapi kembali akhirnya punya keberanian yang besar untuk menghadapi kembali pengalaman traumatiknya dan akhirnya dia healing itu sih menariknya. Oke. Mhm. Ya, ya. Mungkin Aku suka begitu happy sih. ending. Baik, aku akan menonton. Tapi kalau akhirnya kamu sudah bilang sad ending, oh no. Oh Hidup iya sudah ya kita sudah dramatis, jadi tidak usah lah nonton begitu. Kalau aku sih.
Oke, ini ada Heeh. pertanyaan kayaknya. Iya, eh oke. Kak, tapi Olga apakah ini trauma? Iya, mm-mm, Olga sangat excited dia untuk bertanya. mungkin anak Kak, apakah psikologi trauma juga dapat? kayaknya. Iya, emang tim dari ruang berproses juga. Oh, Jadi Olga itu baik. psikologi juga, lagi mapro. Tapi Oh, anak siap. sama kayak aku. Mm-mm. Kak, Mm-mm. apakah trauma dapat menyebabkan fobia atau itu kedua hal yang berbeda sama sekali? Oh, oke. Self harm secara umum itu memang bentuk distraksi kita, kelegaan. Jadi untuk beberapa orang yang pernah melakukan self harm, kalau orang lain ngelihat ngapain sih self harm nggak sakit ya, tapi di orang pelaku self harm itu self harm merupakan bentuk kelegaan. Jadi karena ketidakmampuan dia untuk positioning lukanya di mana, ini tuh apa sih, Oh ini ya. rasa sakit, numpuk, sedih, kecewa, marah, wah campur aduk gitu kan. Nah kalau sama psikolog kan diurai tuh, diurai terus Mm-mm. dihadapin satu persatu. Tapi ketika seseorang itu tidak mengurainya, jadinya bentukannya tuh besar sekali emosinya, jadi menjadi suatu hal yang tidak terdefinisikan. Maka tidak nyaman sekali, tidak nyaman sekali. Maka self harm itu tuh menjadi suatu luka yang lebih bisa dilihat. Oh, kalau ini tuh sakit karena luka gitu kan. Jadi kayak ada pengalihannya gitu. Nah, apakah itu tadi pertanyaannya pengalihan atau bukan bentuk trigger ya? Hobi. Kalau bentuk trigger Mm-mm. itu yang memancing. Kalau trigger itu kan yang memancing Mhm. kita kepikiran lagi sama pengalaman traumatiknya. Tetapi Mhm. lebih ke karena pernah mengalami pengalaman traumatik dan belum pernah diproses oleh si Mei ini, maka itu numpuk di dalam dan tidak menyenangkan, maka pengalihannya lewat oh ya udah lebih mending ngerasain sakit di tangan daripada ngerasain sakit di dada yang tak terdefinisikan. Mungkin itu penjelasannya untuk Mhm. kasus si Mei ini. Ini ada yang nanya lagi dari Yuni Dwina 1. Iya. Saya mengalami pelecehan seksual dari lingkup keluarga tahun 2017 yang buat trauma sampai sekarang. Kalau lihat laki-laki, orang tua laki-laki ya, saya selalu freeze dan flashback sampai sakit kepala. Itu termasuk trauma T ya, Kak? Betul, Yang besar, betul, T besar, T besar. betul. Uh, ya sebenarnya trauma T besar atau T kecil itu kan bukan suatu diagnosis ya. Nanti itu di Ya, diagnosis ya. itu ketika bertemu itu suatu keadaan psikologis kita gitu kan. Eh Segeralah cari bantuan ketika itu memang Ya, sangat mengganggu keseharian kita. Jadi biar diurai dulu gitu. Ini sudah sangat bagus Yohana. 2017, berarti iya. Mm-mm. Sudah Berarti sudah berapa tahun? 3 tahun. tiga tahun. Ya, Tiga ya, ya. Mungkin tahun. Mbak, oh oke, tidak usah sebut namanya lah. Siapapun yang tadi mengalami itu, mungkin itu tuh bukan suatu, oh Oh, sudah 2 kali ke psikolog. oke. Oke. Mm-mm. Maka sedang Mudah-mudahan memproses gitu kan. treatmentnya, ya, ya, mudah-mudahan cocok dengan, ya, besok mau psikolog. Oke, mudah-mudahan ini ya, segera menemukan titik terang dan Mbak Yuni bisa kembali beraktivitas seperti sebelumnya. Mm. Dan satu lagi mungkin Yohana, untuk teman-teman yang sedang Mm-mm. berproses dengan psikolog, Mm-mm. kadang kita berharap untuk segera sembuh, segera Mm-mm. nggak ngerasain lagi perasaan sakit yang seperti dulu. Tapi kan yang namanya proses itu kan selalu ini ya, perlu waktu gitu kan. Ya. Minimal kita nggak lari aja. Tadi kan nge-freeze gitu kan. Nanti coba dicek perubahannya. Kalau misalkan, oh ya kalau dulu tuh sampai lari, menghindar, namanya nggak bisa lihat sama sekali. Tapi Mhm. pelan-pelan nanti lihat apa yang pikiran kita asosiasikan si laki-laki itu dengan Mhm. pengalaman traumatik kita. Gitu. Nah nanti pelan-pelan mulai dikurangin si pengasosiasian ini. Nah kalau nge-freeze, Mhm. kita teriak nggak? Kalau dulu teriak, tapi kalau sekarang udah nggak teriak lagi, udah oke. Udah mulai Oh, membaik, proses nanti juga pelan-pelan ya, lagi, harus. proses Nah, lagi, ha, heeh. Mhm. pelan-pelan. Benar-benar. Langkah kecil apapun yang terjadi dalam diri kalau lagi diproses begini itu kita harus benar-benar aware bahwa kita mengalami perkembangan ya, ada proses. Kadang kalau orang ke psikolog ngerasanya karena belum total kelar semua, jadi itu nggak ada
nggak ada manfaatnya untuk dia. Padahal sebenarnya proses kecil-kecil pun itu harus kita rasakan ya, karena ngomongin psikis itu apa ya, tidak terlihat. Dan kayak tadi aku senang banget dengan kata-kata yang Fiona sampaikan, Hmm, menguraikan. Bahkan hmm, psikolog hmm, pun tidak bisa hanya menguraikan dalam satu kali pertemuan. Benar ya, Via? hmm, hmm, hmm. Betul, Dan betul. bukan cuman kliennya sendiri, psikolog pun harus berupaya memproses sebenarnya apa yang terjadi dengan si klien ini dan bisa melakukan apa untuk menyelesaikan ini ya, problemnya dia datang gitu ya. Jadi memang Hmm, hmm, hmm. harus ini sih ya, harus bersabar dengan proses yang terjadi itu, dan juga proses pemulihannya juga bersama profesional ya. Iya. Yohana Oke, nih ada pertanyaan ini menarik nih. oke. Oh, yang itu ya, yang jenuh ini Yang atau ini, yang mana ini? bagaimana menghilangkan rasa takut yang Oh, iya, iya. berlebih karena sering dimarahin di masa lalu, sehingga melakukan persiapan secara berlebihan jika ingin melakukan sesuatu. Bagaimana menghilangkannya? Tak jawab dulu ya, Yoh, Oh, yang iya, ini iya. ya. Iya, iya. Oke, oke. Eh, Lihat, coba diamatin kasusnya teman-teman semua yang menonton live IG ini. Bagi orang yang orang di luar kita ngelihat, ih apa sih, kan dimarahin gitu kan, kayak setiap orang tuh pernah dimarahin, tapi kenapa ini menjadi membekas? Maka ini masuk ke kategori yang T kecil tadi. Saya tidak tahu ini kapan Hmm. terjadi, tapi saat dimarahin ini terjadi, si diri yang mengalami ini tuh masih belum mampu eh, memahami atau memproses proses dimarahin Hmm. ini gitu kan, sehingga menjadi suatu hal yang membekas di kita. Nah, Hmm. kenapa akhirnya sehingga melakukan persiapan secara berlebihan? Persiapan secara berlebihan mungkin ini ya, saya nggak tahu deh bentuk konkretnya seperti apa, tapi akhirnya mengalami kelelahan sendiri. Aduh, kenapa sih harus 5 kali cek tas gitu untuk bisa prepare Ya, ya. untuk berangkat dan lain sebagainya gitu kan. Ini salah satu cara untuk bisa menghindari dari marah tadi. Jadi ingat, setiap pikiran yang muncul, perasaan yang muncul dari dalam diri kita merupakan tanda. Yang namanya Ya. tanda atau sinyal itu tuh suatu hal yang perlu kita dengarkan gitu. Semacam tanda lalu lintas tuh, Yohana. Dilarang Hmm. stop gitu kan, S dicoret atau P dicoret, dilarang parkir. Kan kalau kita nggak taatin kan akan dapat sanksi kan. Sama juga gitu loh. Ya. Jadi ketika ada pikiran atau perasaan bahkan perilaku mengecek barang berlebihan, itu suatu tanda tuh. Yang bisa kita Ya, pahami ngerti ya. adalah, Hmm. Hmm. Fiona ini tanda akan apa? Si Fiona Ya. nih lagi mau ngasih, si tubuh kita nih lagi mau ngasih tanda apa? Oh, supaya nggak dimarah ya. Oke. Jadi ada dialog diri sih Yohana nanti di situ. Jadi Ya. bagaimana kita berbicara dengan orang terluka, kita juga berbicara dengan cara yang sama dengan diri kita yang lagi terluka. Oke, Fiona nih sekarang lagi beres-beres udah 5 kali. Alih-alih kita marah, kenapa sih Vi harus terus gini 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 dan lain sebagainya, kita kan bisa memungkinkan gitu, kita marah sama diri kita sendiri, capek tahu harus ngecekin barang, saya harus persiapan 2 minggu sebelumnya dan lain sebagainya. Tapi alih-alih marah, alih-alih kita kesel sama diri kita sendiri, yuk kita berbaik hati dengan diri gitu, kita pahami bahwa pengalaman dimarahin di masa lalu bukan suatu hal yang menyenangkan, tapi suatu luka yang Hmm. membekas sehingga berdampak sampai kita sekarang. Maka dialog ke dirinya akan lebih oke tuh. Pelan-pelan, pelan-pelan. Hmm. Ini kita jatuhnya jadi bahas healing ya, Yoh ya. Tapi semoga teman-teman Iya, juga iya. terbantu gitu. Kalau misal mau Oke. dibalikin ke traumanya lagi, nggak apa-apa, Yoh. Monggo, Yoh. Ini, Ah, itu ah, aja ah. jawaban saya untuk Oke. pertanyaan tadi. Mm-mm. Ya. Ini pertanyaan dari Olga lagi. Sebelum aku Mm-mm. melanjutkan pertanyaanku, ya sebentar. Kalau dari contoh Mm-mm. kasus Sibil, nah kalau Mm-mm. Fiona sudah nonton atau baca Sibil kan ya? Sudah nonton. Ah, Bagus banget. ah, ah. Mm-mm. Oke, yang memiliki 16 kepribadian, kepribadian yang muncul itu sebagai bentuk defense mekanismenya trauma di masa kecil kah? Oke, saya akan jawab. Ini Tapi ini Olga ini ini, Olga banyak banyak ini ya, banyak apa namanya ya? eh bertanya. Sumber yang mungkin teman-teman ini menarik. Jadi teman-teman bisa baca tadi kayak
Fiona sudah sampaikan ada film tadi apa namanya itu, Vi, biar aku ulang lagi untuk teman-teman ingat. 20 27 17 Steps of oh May. 20. 27 Oke, langkah. 27 ya. Kalau yang tadi aku itu film Netflix 27 kayaknya. Unbelievable. Oh, 27 step ya. Oke. Terus tadi yang Sibyl. Jadi ini mungkin teman-teman sambil kita membaca, nanti teman-teman boleh yang belum nonton bisa nonton tadi yang referensinya kita. Nanti boleh balik lagi ngelihat video Instagram ini biar tahu, Hmm, biar runtut sebenarnya yang kita oke. bicarakan itu apa dan bagaimana gitu. Oke, silakan mungkin dijawab, Vi. Oke. Thank you, Yohana. Sibyl ini sangat menarik. Saya pribadi tuh sedang apa ya namanya membranding diri mungkin ya dengan psikolog Oh. transpersonal. Nah, di transpersonal itu kita bicara tentang sub-sub kepribadian, Yohana. Nah, 16 Mhm. sub kepribadian itu tuh mirip sekali dengan Sibyl. Maka trauma T kecil tadi Ya. benturan-benturan yang terjadi gitu kan, benturan banyak sekali benturan si Sibyl ini di masa kecilnya sehingga membentuk satu sub kepribadian. Saya kasih satu contoh bagaimana si sub kepribadian ini bisa muncul. Oh, pakai contoh yang tadi aja. Eh, jadi di masa dari kecil kan kita mengalami naik turun kehidupan gitu kan. Nah, pas di masa turunnya itu, turun tuh yang tidak menyenangkan gitu kan. Kita dimarahin sama Mhm. orang tua kita. Kenapa? Karena lupa bawa eh, Ya. bawa catatan gitu kan atau bawa apa bawa Mhm. sesuatu gitu kan. Nah, akhirnya terpecahlah gitu. Terpecahlah sesuatu. Oh, berarti supaya saya tidak dimarah karena dimarah itu tidak menyenangkan, maka Mhm. saya mengembangkan satu yang sangat detil orangnya, sangat Mhm. perhatian, observe orangnya gitu kan. Nah, akhirnya kepake dia, kepake itu Mhm. terus-terusan gitu kan. Jadi suatu hal yang besar lah gitu si sub kepribadian ini. Sampai dia mengenal dirinya sebagai orang yang paling teliti. Orang lain juga mengenal dirinya Mhm. sebagai orang yang paling teliti gitu kan. Seiring berjalannya waktu tiba-tiba dia lelah gitu, bukan tiba-tiba ya, kelelahan gitu kan, capek ya, harus habis energi berkali-kali untuk ngecek sesuatu gitu kan. Akhirnya gimana ya caranya ya supaya ini bisa mengecil. Nah, itu tuh terjadi sampai beberapa kali tuh. Nah, kalau misalkan pertanyaannya apakah ini mekanisme pertahanan diri, ya betul gitu, tapi mekanisme pertahanan diri sebaiknya kita sadari. Tapi kalau dalam kasus cerita tadi itu kita udah nggak sadar gitu, bukan nggak sadar ya, sudah di luar semacam otomatis, walaupun Otomatis di ya. manusia nggak, di manusia nggak ada yang Mhm. otomatis gitu kan. Tapi kita nggak menyadari kenapa kita melakukan ini. Nah, baiknya kita kenali, oh ada apa sih kok saya sangat teliti gitu. Biar nanti dia balik lagi ke Mhm. porsinya gitu mungkin. Mhm. Mhm. Gitu dulu Mhm. aja yo. Oke, saya lanjutkan pertanyaan saya. Olga, di-keep dulu pertanyaannya. Olga sepertinya sangat excited. Oke, baiklah. Eh, Mungkin yang aku mau lanjutkan adalah dampak trauma itu untuk seseorang itu apa aja, Vi? Mungkin tadi beberapa sudah ada yang menyebutkan, bahkan ada yang menyebutkan kasusnya dan terlihat dampak untuk mereka yang menyebutkan traumanya ya. Tapi secara keseluruhan, dampak apa saja yang bisa dialami oleh seseorang yang mengalami trauma, entah T kecil ataupun T besar? Tentu emosi yang tidak ini ya, tidak nyaman gitu. Kadang kepikiran sampai kita nge-freeze seperti tadi, jadi tidak bisa beraktivitas sebagaimana harusnya. Nah, itu kan mengganggu gitu mungkin Hmm. dampak dari pengalaman traumatik itu. Makanya perlu segera mencari bantuan atau pertolongan. Gitu aja ya untuk yang itu. Ah, ah, ah. Oke, nah cara menghadapi untuk diri sendiri ya. Kalau kita Hmm, mengalami trauma, apa yang harus kita lakukan untuk diri kita hmm, sendiri? oke. Step Okay. apa saja yang Pertama, sampai pada suatu kesimpulan kita tuh sedang trauma, sudah suatu kemajuan. Karena seringkali kita ngerasain nggak nyaman, tapi kita nggak tahu kenapa. Kenapa ya? Hmm. Gitu ya. Nggak tahu nih, pokoknya nggak nyaman. Pokoknya nggak mau deket-deket pasar itu, nggak mau deket-deket orang-orang seperti ini, dan lain sebagainya. Nah, itu kan jadi makin ini. Tapi kenapa kita bagaimana kita sampai pada kesimpulan kita trauma itu sudah ada dialog diri sebenarnya. Oh ya, ini tuh mirip banget perasaannya seperti kejadian itu. Gitu kan saya pernah mengalami Hmm. dan
setiap kali saya memikirkannya, perasaan itu muncul lagi. Nah, kalau kayak gitu tuh Diobservasi udah, ya. nah udah mulai lagi gitu kan. Oh, oke. Kalau biasanya kita merespon trauma itu dengan, aduh pergi-pergi nggak mau mikirin dulu, gitu kan. Hmm. Pada kasus tertentu, distraksi itu sangat membantu. Karena kita tidak Hmm. setiap saat berada di kapasitas mampu untuk memproses. Maka, ketika kita mau memproses pengalaman traumatik, pastikan diri kita mampu dulu. Maksudnya kita Oke. punya sumber daya yang oke lah gitu. Jangan memaksakan diri. Oh, kata psikolog nggak boleh distraksi, jadi saya harus menghadapi. Wah, itu kan memaksakan diri gitu kan. Karena distraksi sekalipun merupakan suatu hal yang baik pada masa-masa tertentu. Untuk orang-orang yang traumatik Hmm. sekali tragedi itu, maka distraksi diperlukan. Tapi kalau udah agak baik tuh, kan ada baik agak baik itu nanti udah agak lama mungkin gitu, atau mungkin kita udah punya support emosional, kita jadi punya pengetahuan lebih banyak dan lain sebagainya. Saat kita siap, siap untuk berproses, proseslah. Proses itu gimana, Kak? Gimana? Bisa dengan ke psikolog gitu. Ke psikolog itu kan menceritakan kembali pengalaman traumatik. Sama sakitnya dengan ketika kita mengalami pada masa itu. Ya, Jadi menceritakan benar-benar. tuh sudah satu proses. Sudah satu proses sendiri gitu kan. Nah, dengan menceritakan, saat kita bicara, itu kita sedang ngamatin juga apa yang kita katakan. Nah, pelan, 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 pelan begitu. Kan nanti kan diajarin tuh sama psikolognya, diterima ya perasaannya ya ketika Hmm. memang muncul, karena perasaan itu kan gini ya yo, dia akan muncul dan akan pergi lagi, akan muncul dan akan Ya. pergi lagi. Jadi ketika dia muncul, nggak apa-apa, kita bilang, satu udah siap ya, oke hadirlah gitu. eh, saya sama klien saya bilangnya gini, ya kita ajak ngobrol lah si luka ini, kita kasih kopi, biskuit gitu, kita rasakan kembali. Sama seperti Mei yang di 27 langkah itu, dia kan itu mengalami kembali bersama kekasihnya. Gitu kan, dia mengalami kembali, Yohana. Mengalami itu sampai nangis-nangis lagi dan lain sebagainya. Itu mengizinkan diri merasakan kembali pengalaman traumatiknya. Lalu pelan-pelan healing, pelan-pelan healing. Nanti datang lagi nggak perasaan? Datang lagi, tapi akan pergi lagi. So, memang healing itu tidak pernah menyenangkan, tapi sangat layak untuk dicoba demi masa depan yang lebih baik sih. Begitu mungkin ya. Hmm. Menjawab nggak tuh, Yo? Menjawab. Tapi aku punya pertanyaan baru dari jawaban Hmm, Fiona. hmm, Gimana kita tahu bahwa kita sudah siap untuk hmm, hmm. apa ya, menengok kembali luka itu? Oke, pertanyaan bagus. Syarat untuk bisa berproses secara psikologis itu selalu ada dua, willingness dan readiness. Banyak sekali saya bertemu, kak mau konseling, sampai di meja konseling ternyata ceritanya di permukaan aja, gak pernah mendalam. Mau bahas, kita kan udah mau, kayaknya dia ada problem nih di bullying, gak pernah dibahas, selalu di permukaan. Maka dia willing tapi gak ready, karena belum siap. Oke. Tapi kalau dia ready tapi nggak willing, biasanya mungkin nggak tahu gitu kemana ya, saya perlu berproses ya, ke psikolog mana gitu kan. Nah, kalau misalkan eh, nanti dikasih tahu, nanti ketemu Kak Fiona ya gitu, maka kedapat tuh willingnya karena dapat informasi gitu kan. Nah, gimana kita bisa tahu kalau kita lagi ready? eh Sering kalinya yo, kita yang mengajak orang lain untuk ready. Pertanyaan yang sering saya dapat. Tapi kalau misalkan Mhm. kapan saya bisa memastikan saya siap untuk memproses, karena ada kesadaran dari diri kita, nggak bisa nih gini terus nih. Saya perlu upgrade diri saya mesti mengembangkan diri, self development, self improve. Kemana ya? Saya perlu ini ya. Saya siap kok untuk ini. Jadi kayak ada keyakinan lagi gitu. Karena dia udah tahu, oh ini kayaknya pengalaman traumatik waktu itu deh. Tapi Mhm. pasti akan ditanya-tanya tuh, saya mau nggak ya cerita ya gitu. Mau nggak ya saya kayak Mhm. ini analogi saya, mungkin teman-teman bisa bayangkan juga. Luka itu, misal ini luka bakar di tangan kita gitu kan. Iya. Selama ini kita plester tuh luka bakar. Bayangin luka bakar udah 3 tahun di plester. Nah, kesiapan tandanya kita kesiapan untuk berproses adalah kita mau nggak buka plester itu. Karena kita udah tahu nih, oh alah luka bakar tuh nggak boleh di plester, dikasih Hansaplast nggak boleh. Luka bakar itu tuh mesti di A, B, C, D, E kan, gitu kan. Nah, Mhm. kalau udah tuh, aduh siap siap deh saya. Nah, baru tuh berarti tandanya siap untuk berproses.
kadang memang perlu bantuan, perlu encourage, perlu di encourage lah oleh oleh psikolog atau profesional lainnya. Hmm. Pun Jadi yo memang, mm-mm, kalau misalkan memang sangat, aduh kayaknya ini terjadi besar deh. Saya mikir setiap kali mikirkan itu langsung pusing atau langsung pingsan, misal panic attack dan lain sebagainya. Mungkin nggak apa-apa ke psikiater yo. Jadi psikiater dan psikolog tuh kerjasama. Jadi dari biologis, fisik tuh dibantu. Kan itu saraf juga kan yang nyala kan. Ketika ada trigger tuh ya. saraf kita nyala. Nah, gimana supaya si saraf ini tuh agak pelan dulu sehingga bisa melakukan Hmm. proses psikoterapi bersama psikolog. Mm-mm. 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 Ya, tadi yang sebelumnya Mbak yang sebelumnya cerita dia juga bilang bahwa sudah memunculkan gejala fisik sehingga sepertinya harus segera menemui psikiater. Jadi sedang membuat ini juga ya janji dengan psikiater. Ya benar mungkin yang seperti yang Fiona bilang bahwa psikolog kerjasama dengan psikiater untuk penanganannya Mbaknya ya. Itu bagus banget sih kalau memang sudah sangat terbuka dan mau menerima bantuan bahkan mencari ya. Kalau menerima bantuan kan mungkin orang terdekat yang menyarankan atau memang ada yang mau langsung memberi bantuan secara langsung. Tapi kalau dia mencari sendiri itu kan sebenarnya sudah kesadaran yang cukup bagus ya dan semua orang yang punya trauma belum tentu begitu. Orang-orang trauma bahkan untuk ngomongin aja, kayak ngebahas kulitnya aja kadang itu menyakitkan banget, apalagi ketemu profesional yang harus ngebahas dari awal semuanya bagaimana itu terjadi kan. Benar, kesiapan Betul, aku betul. diingatkan lagi yang benar sih, kita harus pertanyakan kita siap berarti ini ya, ngomong ke diri, observasi diri ya intinya, Pi. Betul, betul. Dialog diri. Oke, ini ada pertanyaan, oh dari Olga lagi, baik Olga. Kak, ke psikolog itu bisa berangkat dari mana? Dari kesadaran ada permasalahan di masa sekarang atau kesadaran ada trauma di masa lalu? Oke, ini menarik. Ke psikolog itu, anggaplah kita punya masalah, terus kita ke psikolog gitu kan, Yohana. Itu Mm-mm. kan ibarat tuh orang minus, minus kan karena dia punya masalah gitu kan. Terus dienolin tuh sama psikolognya. Harapannya ketika dia dalam keadaan stabil, nol, dia bisa improve gitu kan. Tapi nggak melulu loh, yang ke psikolog itu tuh yang negatif, yang minus-minus tadi. Ya. Oh, aku punya masalah nih, makanya ke psikolog. Tapi bisa start dari nol. Ketika teman-teman nggak tahu, ini di kehidupan ngapain ya? Kok rasanya hampa ya? Aku masih bisa sih berprestasi, bisa sih mengerjakan banyak hal, dan lain sebagainya. Tapi kayak kosong gitu, Desire nol, ya. nggak Mm-mm. nggak bisa improve karena saya ngerasa masih ada hal-hal yang perlu saya kembangkan. Tetap pergi ke Mm. psikolog juga, jadi biar bisa plus 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 gitu. Menjawab nggak tuh yo? Mhm. Ya, cukup menjawab menurutku ya. Berarti intinya kan pergi ke psikolog itu di luar dari kita punya problem atau tidak ya. Tapi kalau kita ngomongin ke Betul, psikolog itu adalah sebenarnya media kita untuk ngobrolin tentang diri kita ya, bukan hal lain atau apa yang kita pikirkan tentang satu hal. Jadi satu cara untuk upgrade diri juga mungkin kayak nggak punya gairah hidup itu kan sebenarnya nggak bisa jadi itu tidak masalah sebenarnya hanya flat aja betul, kosong aja hidupnya betul, terus aku harus betul, apa sedangkan desire itu kan dibutuhkan oleh manusia hasrat untuk melakukan sesuatu ya biar lebih hidup manusia gitu loh ya benar sih motif ya. tidak harus ada masalah dulu. Mm-mm. Betul, Dan betul. kalau yang tadi Fiona bilang kalau sudah ada masalah apalagi memang ke arahnya ke psikologis, mungkin ini enggak sih, Vi? Ada step khusus ini untuk yang memang problem ya. Sudah jelas ada masalah dengan dirinya, kesehatan mentalnya. Perlukah kita ketahui bahwa aku sudah melakukan self love atau sudah melakukan eh, trik-trik khusus untuk menstimulasi diri ya, menstimulasi diri, tapi ini tidak bekerja, baru aku pergi ke psikolog atau memang ketika ya kalau sudah merasakan bahwa kesehatan mental itu sedang tidak baik-baik saja ya udah go to profesional aja langsung gitu. Itu gimana menurut Fiona? Iya, menarik sekali. Pernyataan yang tadi yang pertama yang Hana sampaikan itu eh, semacam ini sih kalau saya gambarkan. Ibaratnya itu ada makanan basi ya yo. Makanan basi udah ditinggal Hmm. mungkin setahun itu basi busuk banget gitu kan di dalam diri kita. Kita nggak pernah
addressing, kita nggak pernah cari tahu si makanan basi ini tuh di mana posisinya biar kita bisa buang gitu kan. Alih-alih memposisikan si makanan basi dalam diri kita ini, kita tambahkan sayuran segar-segar. Oh, buah, katanya buah baik nih buat kesehatan gitu kan. Tapi kan udah ada makanan basi, ketika ditambah makanan yang segar sekalipun tetap aja tuh jadi nggak oke gitu kan. Maka hati-hati dengan meaning dari self love. Mungkin bukan melakukan sesuatu hal yang di Ah, luar kita, tetapi bisa dimulai dengan berdialog dengan diri. Cek ke dalam diri. Ketika masalahnya di dalam diri kita, jawabannya berarti nggak di luar. Jawabannya tuh di dalam diri. Lihat, oh alah ini mangkok busuknya nggak karu-karuan. Saya mau buang dulu deh. Saya mau buang tempatnya di mana ya. Kadang kita susah kan, susah loh yo untuk nengok ke dalam diri kan kita nggak bisa lihat kayak gitu kan, susah. Maka kadang perlu cermin. Cermin itu siapa ya, psikolog tadi. Bisa jadi karena dari cermin kita jadi tahu ada yang basi nih di sini, tapi kita nggak ngelakuin apa-apa, bisa gitu kan, mm, karena psikolog nggak ngapa-ngapain dia tuh, jadi dia cuma ngasih ini loh, ini ada hitam-hitam nih di muka, mau dihilangin apa enggak, kalau dihilangin nanti rasanya akan berbeda loh dengan sekarang, kalau sekarang nih kalau nggak dihilangin jadinya seperti yang kamu rasakan, pilihan lagi gitu kan. Jadi kalau memang bingung, saya tuh berharap ya gambaran ideal Indonesia kesehatan mental yang ideal gitu, saya merasa psikolog itu tuh nggak perlu ada stigma, jadi kayak teman ngobrol kayak gini loh yo, ngobrol aja ya, gitu. ya, ya. Aku makanya Jadi sebenarnya nggak suka ketika mm, orang bilang berobat ke psikolog. Mending ngomongnya mm, ngobrol ke psikolog deh. Obrolin deh sama psikolognya. Aku suka banget ketika orang ngomong mendengarkan seseorang bicara dan dia punya problem mental health dan dia bilang adalah coba obrolin sama psikolog. Itu apa ya? Dari segi penangkapan orang bahasa. yang sedang mengalami tidak baik-baik saja pun itu sudah cukup menyamankan. Ngobrol sama Mm, orang kan mm, mm, tidak ada beban apapun. Tapi kalau berobat sudah ada stigma ke diri bahwa iya oke aku sakit gitu loh. Jadi mm, 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 PR-nya pun akan lebih banyak nanti ketika ada di ruangan bersama seorang psikolog ya. mm, 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 mm. Iya. Iya, Yo, iya. ini PR-nya masih ada banyak pertanyaan, sebenarnya. Ah, ya, iya, ada ada pertanyaan pertanyaan. menarik nih, tapi agak atas sih tadi. Aku tak bacain ya, nggak apa-apa ya yo. Oke. Iya, oke, silakan. Kak, apakah kejadian-kejadian traumatik baik di masa dewasa sekarang dan ketika kecil plus lingkungan yang tidak kondusif plus banyak tekanan-tekanan atau stresor baru di masa sekarang bisa mengalami depresi? Oh, Oh. berarti eh, saya pikir tadi pertanyaannya kejadian traumatik saat masa dewasa apakah mungkin muncul? Benar, mungkin muncul untuk teh kecil sekalipun. Mm-mm. Kemudian tuh numpuk kan kejadian-kejadian traumatik, emosi yang tidak menyenangkan itu, dan si badan atau si individu ini eh, kurang mampu mengolah atau kurang sumber daya. Sumber daya itu bisa jadi dukungan emosional, pengetahuan, cara kita untuk bisa menyamankan diri kita lagi dan lain sebagainya. Mm. Kalau nggak oke memanajemen itu, kan ini ada problem. Terus kita punya sumber daya. Nah, kalau nggak oke, apakah bisa mengalami depresi? Ya mungkin aja sih. Tapi untuk tahu Mm-mm. apakah Anda depresi atau tidak, sangat butuh bantuan dari profesional. Udah yuk, itu aja yuk. Oke, oke. Jawabannya. Iya, iya, iya. Jangan ini ya, apa namanya? Jangan diagnosa sendiri karena nggak bisa ini. Cuman itu berpotensi ya, bisa bisa Oke, mengakibatkan gangguan mental yang lainnya. psikologis. Gitu ya. Mm-mm. Oke. Oh ya, gangguan Betul. psikologis. Agak menyeramkan kalau aku bilang gangguan mental. Nggak Oke. apa-apa. Cara menghadapi orang di sekitar kita yang memiliki trauma ketika kita kita mau mengibaratkan diri kita ya ada orang terdekat kita mengalami trauma, so sikap kita mungkin yang harus kita lakukan kepada dia itu bagaimana, Pi? Oke. Saya tak bahas satu hal dulu. Bagaimana Oke. salah satu cara yang biasanya psikolog kasih tools buat orang-orang yang punya pengalaman tragedi atau traumatik yang Oke. T-nya besar. Namanya grounding, Yohana. Mungkin Yohana juga pernah Ya. dengar tentang grounding ini gitu kan. Grounding itu bagaimana kita memanfaatkan 5 panca indera kita. Ketika traumatik itu muncul, kayak flashback itu kan sangat jelas sekali ya emosinya ya. Artinya kan kita sedang hidup Ya. di masa lalu tuh yo, gitu. Hmm. Atau kita mengkhawatirkan masa depan kita, bahwa pengalaman masa lalu akan muncul lagi, dan lain sebagainya. Artinya kita lagi nggak here and now lah gitu. Maka perlu teknik grounding tadi. Teknik grounding itu apa? Ya.
tarik nafas dulu, terus mulai fokuskan apa yang kita lihat sekarang, apa yang kita pegang sekarang, atau kaki kita lagi jejak di mana, atau bahkan ada yang membantu yo, kita ngeliatin air mancur, bukan keran yang ngalir, ngeliatin Oke. itu aja, itu tuh bisa menenangkan karena kita fokus pada air yang mengalir saja. Pada beberapa orang bahkan ngelihat mata orang yang dia cintai itu juga bisa menenangkan. Maka Oke. ini mau yang saya tarik ke orang lain. Ketika kita berada dan kita tahu bahwa orang lain ini punya pengalaman traumatik, gitu kan, Mhm. sebisa mungkin hadirlah support secara emosional ketika dia mungkin ketakutan dan dia bilang aduh bisa ditemenin nggak dulu ya, temenin dulu, temenin dia untuk balik lagi grounding ke sekarang ini, ke saat ini dan sekarang gitu. Yang menarik itu kita akan merasa nyaman ketika berada di tengah-tengah orang yang kita cintai dan menatap mata itu kan sangat menyenangkan. Lalu kadang bikin hati kita Komunikasi. agak tenang. Nah, Mhm. nyaman di situ. Jadi mungkin begitu dan jangan memaksa. Jadi kayak Allah gitu aja kok masih ini lagi sih kan udah dari dulu itu dan sebagainya. Jangan menuntut karena kita nggak pernah tahu seberapa dalam lukanya. Kalau misal dan jangan juga kebanyakan ngasih saran ya. Coba coba kamu ini deh. Coba kamu ini deh dan sebagainya gitu kan karena seringkali saran yang terlalu banyak diberikan alih-alih annoying bagi orang yang merasa lu ngapain sih ngasih saran kayaknya nggak nanya saran deh gitu kan sama sama orang lain gitu Mhm. jadi bilang aja kayak kalau perlu sesuatu saya ada di sini ya jadi ketika dia memang butuh bantuan maka dia akan reach out kita bukan dengan kita berikan sesuatu yang menurut kita baik padahal menurut dia dia nggak butuh itu nah itu jatuhnya jadi annoying itu mungkin yo yang bisa saya sampaikan Atau bahkan beberapa ini ya, pertanyaan yang terlalu banyak, keinginan untuk tahu apa sih yang terjadi dengan orang ini. Jadi, tapi kita tidak memberikan dia space untuk dia berproses dengan apa yang dia alami sekarang. Karena kalau orang-orang traumatis kan, tidak semudah itu untuk menceritakan ulang apa yang kayak tadi Fiona sampaikan, apa yang sudah terjadi. Jadi kita pun mungkin harus mampu menempatkan diri kita kalau memang dia tidak mau dan belum siap bercerita, maka berikan dia ruang untuk dia berproses dengan apa yang terjadi itu ya. betul sekali Memang susah mengontrol keponya kita sih. Orang butuh bantuan tapi kita nggak tahu apa yang harus dibantu dan ceritanya bagaimana spesifiknya. Tapi ya, memang kita harus berhati besar untuk memang hadir untuk orang-orang yang memang sedang mengalami kondisi yang tidak baik-baik aja ya secara ini psikis, psikologis. Oke, ya ini waktu sudah mau habis. Terima iya kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan, yang sudah nonton. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini bermanfaat. Kalau aku pribadi sih sangat bermanfaat ya. Ini menyenangkan banget ngobrol sama Fiona. Semoga apa ya? Ada satu ini sih harapan Fiona tadi yang disampaikan mengenai kondisi kesehatan mental yang ada di Indonesia, khususnya psikolog ya. Jadi agar stigma masyarakat tidak sebegitu menyeramkannya ketika ngobrol dengan psikolog, tapi jadikan teman ngobrol aja gitu ya. Itu mungkin bisa jadi edukasi buat kita semua agar tahu bahwa ngobrol sama psikolog itu ya anggap kayak ngobrol sama temen sendiri ya. Jadi mudah-mudahan Fiona juga semakin bisa menyebarkan banyak kehangatan untuk orang-orang luaran sana sebagai teman ngobrol yang menyenangkan. Sama kayak sekarang saat ini. Fiona sangat menyenangkan untuk diajak bicara. Mudah-mudahan ada kesempatan lainnya mungkin di webinar atau di acara-acara lainnya yang kita bisa kerjasama lagi ya Via. Mungkin terima closing statement yang kasih Fiona mau sampaikan ke teman-teman mengenai trauma, cara mengatasi trauma. iya teman-temanku nggak punya trauma itu baik tapi sekalipun punya pengalaman traumatik dirimu tetap berharga maka untuk keberhargaan diri kita lakukanlah hal-hal yang mengembangkan diri gitu aja paling Yohana. Oke. Okay. Terima kasih Vi. Ya ampun. Oke Mind blowing sekali. In a good way ya. Oke. Okay. ya Thank you. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi di RB Live berikutnya. Bye bye. bye bye